Apakah air itu selalu senantiasa melekat pada air ini, dia selalu bisa untuk bersuci, ataukah setelah digunakan untuk bersuci hanya cukup sekali? Tentu harus kita pahami bahwa air itu kan ada itu tohur, kemudian kita sampaikan kemarin bahwa air itu ada yang suci dan mensucikan. Mensucikan itu artinya bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, air musta'mal dijadikan bahasan yang kedua ini dimasuk macam-macam air, karena ini air yang memang dalam keseharian kita memang sering ketemu kita. Mungkin misalnya di zaman Nabi SAW, misalnya hadis Abu Qatadah, ya, hadisnya Kabsyah, ya, menantunya Abu Qatadah. Abu Qatadah dan mertuanya seorang sahabat, beliau kemudian berwudu, ya, tiba-tiba bukan. Misalnya di zaman Rasulullah SAW berwudu, kemudian bekasnya air wudu Nabi SAW digunakan oleh para sahabat. Atau zaman sekarang kita berwudu, rombongan masuk dalam sebuah acara, wudunya di situ jadi numplek jadi satu. Ini masuk yang sering kita jumpai. Bagaimana hukumnya seperti ini? Tentu memang dalam masa ini terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan musta'mal itu boleh digunakan, ada yang tidak, ada mengatakan tidak boleh. Dia suci namun tidak bisa dibuat untuk bersuci. Kita baca di sini. Al-ma'ul musta'mal, air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci disebut air musta'mal. Apa itu? Wahwal munfasilun min a'dha'il mutawaddi wal mughtasil, air yang sudah digunakan, ya, atau yang terjatuh itu dari anggota badannya orang yang berwudu atau orang yang mandi, ya. Misalnya, ya, mandi ada nyiprat di situ, atau mungkin anak kecil mandi juga jadi masuk timban, kan gitu, ya, bisa saja terjadi. Nah, wa hukmuhu annahu tahurun kal ma'il mutlaq, bisa dijelaskan hukumnya adalah suci dan mensucikan sebagaimana air mutlak, air hujan. Jadi air yang sudah digunakan untuk berwudu, ya, masih boleh digunakan lagi. Sekali lagi bapak-bapak yang baru datang tadi, ada timba, saya kasih contoh, ada timba bak niku ageng niki bae, kula wudu teng mriku, saya wudu di situ Pak, jatuh, ya kan, airnya jatuh ke dalam timba. Nah, air yang ini hukumnya yang jatuh itu di timba itu masih bisa digunakan, jangan dibuang, karena sebagian masyarakat kita masih memang ada khilaf, ada perselisihan, tapi yang paling kuat, yang paling benar itu jangan masih bisa digunakan untuk berwudu lagi. Nah, kenapa? Haitsu kana tahuron, karena aslinya suci, asalnya suci. Walam yujad dalil yukhrijuhu an tuhuriyatihi, dan tidak ada sama sekali dalil yang bisa menjadikan dia keluar dari kesuciannya. Kan sesuatu yang suci itu ya hukumnya suci, maka dia terus suci dan mensucikan, kecuali ada yang menunjukkan membuat dia najis, contohnya kena pipis, atau ada yang kotoran manusia nyemplung di situ. Nah, kalau nggak ada ya terus kenapa dikatakan najis? Bahkan sebagian mengatakan makruh hukumnya menggunakannya, dan tidak. Ya, enggak. Jadi air itu yang musta'mal itu yang sudah digunakan oleh orang tetap dihukumi suci, dikarenakan hukum asalnya suci. Kalau hukum asalnya suci berarti ya suci.
Ngoten niku. Dalilnya wal hadisun li Rubayyi' bintu Muawwid fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat wa masaha ra'sahu bima baqa min wudu'i fi yadayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rubayyi' bin Muawwid bintu Muawwid ya, menceritakan Nabi itu kalau wudu ngusap kepala diusap. Nabi itu ngusapnya pernah mengusap dengan menggunakan air yang ada di tangan. Ngoten niki. Kan wudu. Misalnya pakai keran nggih, damel keran niku. Nah. Basah toh? Dah. Nah, ini Nabi langsung basah tangannya, langsung dibuat ngusap. Diceritakan hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud. Hadisnya sahih. Berarti Rasulullah SAW telah berwudu menggunakan bekas air wudu untuk mensucikan kalau tidak boleh, Nabi nggak mungkin melakukan. Harusnya Nabi mengambil air baru lagi untuk ngusap. Nabi pernah melakukan, walaupun yang terbanyak Nabi mengambil air baru. Ngerti nggih? Ini ada sebuah cerita, ini sahih. Berarti boleh. Air bekas wudunya orang, air bekas wudu saudara kita itu boleh dipakai. Ini dalil pertama. Ya, dalil pertama. Sehingga jelas di sini bahwa Nabi SAW pernah menggunakan bekas air wudunya yang dari tangan untuk mensucikan bagian kepalanya. Begitu juga saudaraku seiman, hadis lain misalnya, ya. Hadis Abu Hurairah, wa kana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallam laqiyahu fi ba'di tuqil Madinah. Suatu hari Nabi SAW itu ketemu dengan Abu Hurairah di sebuah jalan. Ya, nggak tahu dari mana Abu Hurairah, pokoknya ketemu dengan Rasulullah di tengah sebuah jalan. Wahwa junubun, saat itu Abu Hurairah lagi junub, belum mandi, belum masih terjadi hadas besar, junub. Nah, hadas besar, bukan hadas kecil, junub ya, hadas besar. Fanqanasa minhu fadzaba faqtasala summa ja. Ya. Dalam hadis lain itu disebutkan Nabi SAW memegang tangannya Abu Hurairah. Sampai duduk sama Nabi. Habis itu hadis lain fansallat. Abu Hurairah itu melipir, bahasa kita melipir sampai menghindar, malu kan junub. Kan beliau lagi junub, duduk bersama Rasulullah sama malu. Hadis lain fansallat melipir, habis itu mandi bersih, habis bersih klimis itu sudah langsung datang kepada Rasulullah. Fadzahaba faqtasala summa datang kepada Nabi SAW. Faqala, Nabi berkata, aina kunta ya Abu Hurairah? Abu Hurairah, tekan di sampean iki. Dari mana nih jenengan, dari mana nih? Tadi kok melipir. Dari mana? Faqala kuntu junuban Nabi. Tadi itu aku junub Nabi. Ya enggak mungkin aku junub, enggak, pengen pelan-pelan. Tadi junub Nabi SAW. Fakaritu an ujalisaka. Aku benci, aku duduk sama di sanding engkau dalam keadaan junub. Malulah Abu Hurairah dalam keadaan duduk sama Nabi. Masya Allah. Wa ana ala ghairi taharatin, dan aku belum bersuci. Faqal, Nabi pun lantas bersabda dengan Abu Hurairah, subhanallah, kata Rasulullah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah ya Abu Hurairah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis, tidak apa-apa. Maksudnya Rasulullah begitu. Tapi ya bagus juga adabnya Abu Hurairah. Masa sama Nabi junub bangga gitu, tidak bagus juga. Pokoknya contoh, walaupun di sini Nabi mengatakan sesungguhnya itu tidak apa-apa. Ini kan termasuk baiknya Rasulullah.
Bukan berarti kemudian ada orang junub, ada tamu datang, nggak apa-apa, kok junub nggak apa-apa. Jangan digunakan. Ini hadis ini digunakan untuk kalau saya mengatakan orang beriman itu tidak najis. Artinya apa? Walaupun dia berwudu, bekasnya air wudu sudah dipakai, kena kulit kita, bukan kemudian menjadi air itu menjadi najis, karena air kita, anggota badan seorang yang muslim mukmin itu tidak najis. Maksudnya begitu. Disampaikan hadis ini, maksudnya tubuh kita ini tidak najis. Jadi kalau kita berwudu, sisa air wudu yang jatuh dari tubuh kita itu ya juga tidak najis, karena bercampur dengan yang kena ke tubuh kita yang tidak najis. Beda lagi ngapunten. Nah, ngapunten mungkin kalau itu dibuat nyuci kemaluan, nyiprat ketimba, ya bedalah. Karena kalau kemaluan najis. Mungkin beda lagi. Jelas gini, oke? Ya kalau tubuh secara umum buat wudu, enggak apa-apa. Jamaah rahimakumullah, wa wajhu dalalatul hadis anna al-mu'min idza kana la yanjus fala wajha li ja'lil ma' faqidan litahhiyah. Ya, kalau seandainya memang tubuh anggota kita ini tidaklah najis, maka dengan air tadi kita gunakan bukan berarti hilanglah kesuciannya, enggak, tetap suci. Hadis lain juga jamaah rahimakumullah, misalnya Rasulullah SAW pernah mandi bersama istrinya, ya. Nah, karena bersama istrinya artinya satu dalam satu timba, artinya tidak masalah. Loh, jamaah rahimakumullah, ada memang yang mengatakan air mustakmal itu najis, air yang sudah digunakan oleh orang, yaitu najis. Hadisnya Abu Hurairah, Nabi SAW itu melarang, ya, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun, rawahu Bukhari Muslim. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW, tidak boleh orang itu dia mandi dalam sebuah air yang terwadah, gitu kan, atau iya air yang terwadah gitu aja gampangnya, seperti dalam timba, dalam bak, kolam renang yang tidak ada saluran keluarnya. Kalau dalam buku-buku fikih disebut diterjemahkan dengan air yang tergenang. Ya, kalau kita lebih enaknya air yang terwadah gitu. Ya, jadi dia tidak ada saluran keluar. Jadi air itu netep. Airnya netep dalam satu tempat. Kata Nabi, nggak boleh seorang di antara kalian mandi di air yang menetap seperti ini, nyemplung plung, nggak boleh. Dalam keadaan dia junub. Kenapa? Kata Nabi SAW, hadis ini, ya, para ulama mengatakan ini menunjukkan air mustakmal itu katanya tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kalau dia junub, dia nyemplung, berarti nggak bisa buat bersuci. Nah, namun jamaah rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau menjelaskan bahwa pendalilan dengan hadis ini, ya, nggak boleh mandi itu. Bahkan hadis itu disebutkan bagaimana ya Abu Hurairah, terus bagaimana caranya kalau nggak boleh nyemplung? Tanawulan, nyebuk nyebuk dewe-dewe gitu, nggak boleh langsung belum, nggak boleh. Nah, Imam Nawawi mengatakan hadis ini tidak menunjukkan sama sekali larangan air yang sudah digunakan oleh orang untuk air mustakmal. Tidak. Kenapa? Kata beliau, larangan ini benar-benar larangan orang yang junub mandi dalam sebuah wadah. Dikarenakan kalau dia nyemplung, maka junubnya dia itu, najisnya dia itu bisa mengotori. Apalagi nyemplungnya bolak-balik, maka mengotori. Jadi beda kalau seandainya ada wadah, ada kolam renang misalnya, atau dalam sebuah danau kecil atau sawah, ada galengan biasanya, ada kemudian air mengalir, dia akan terus berganti, tidak apa-apa. Ini nggak boleh. Nah, jamaah rahimakumullah,
Begitu juga termasuk kolam renang. Ini kadang-kadang anak-anak ini ya, ini bapak-bapak, anak-anak kadang-kadang itu diberitahu kalau ke kolam renang, ya sekarang kolam renang bapak, ya boleh nggak kencing di dalam kolam renang? Boleh nggak mas? Termasuk nggak nggak boleh, adabnya keluar. Ya, begitu juga mungkin orang ngapunten, mungkin ada orang yang punya duit, punya kolam renang di rumahnya, berhubungan suami istri, habis itu langsung tak boleh. Ya mandi dulu, buang dulu najisnya dulu, di luar baru nyemplung. Hal-hal sepele ini, tapi kalau kita perhatikan, insya Allah itu nilainya besar. Atau misalnya juga kalau bapak-bapak yang di sawah misalnya nih Gigi, mungkin kalau di daerah kita itu tidak begitu banyak hewan-hewan yang najis, atau misalnya ada di galengan sawah itu bisa ada semua itu yang bisa buat sumur itu kan ada galengannya, biasanya buat sumur kan kecil gitu, bisa di pojok-pojok. Nah itu biasanya ukurannya kecil lah ukurannya. Ternyata ada bangkai tikus tenggelam, bau gitu. Walaupun seperti itu juga nggak boleh dibuat wudu, ya harus dibuang, dikuras dulu gitu ya. Jamaah akhwani rahimakumullah, inilah ya tentang air mustakmal, air yang sudah digunakan oleh orang yang berwudu. Hukumnya tadi apa? Suci. Kenapa suci? Karena hukum asalnya suci. Nah, jelas nggih. Jadi Bapak Ibu misalnya mau di rumah ya yang pakai bak gitu, Tapi memang kadang ibu-ibu kadang-kadang ya orang Indonesia ini ada nilai gila nih gitu. Cici itu kadang-kadang. Jadi anaknya nyemplung kan nggak pakai bak mungkin sudah banyak kan di kita yang nggak pakai bak tackle, pakai bak biasa, anak nyemplung gitu kan. Kemudian ya nyemplung situ, agak besar nyemplung. Nah, mungkin anak-anak ya anak SD kelas 1, kelas 2 SD itu gimana. Nah itu kemudian ya kalau cuma nyemplung saja kita buang atau biasanya dibuang. Misalnya kemudian dibuat wudu sama suaminya nggak tahu. Loh, gue mau tak barusan dipakai nyemplung loh sama anak sampean. Oh ya, berarti gak sah salatku. Tak wudu lagi. Sah mboten? Sah saja gitu loh. Kecuali tadi anaknya pipis di situ, mungkin baunya udah beda, warnanya beda. Tapi secara umum nggak tahu kalau tadi dibuat cemplung sama anaknya, kan anaknya nyemplung gitu kan, nggak, tetap aja warnanya putih mungkin begitu kan, nggak sabunan di luar mungkin saja. Namanya anak-anak. Anak saya aja kadang mandi di bak kok anak saya. Masuk udah sabunnya banyak air sabun. Ini juga kadang-kadang nanti kita bab yang ketiga itu. Suaminya nggak pakai wudu tuh sholat, istrinya bilang, "Loh, tadi mau dipakai buat nyemplung." Sah mboten? Sah. Nggak apa-apa sholatnya karena tadi itu masih suci. Sekarang yang ketiga, tadi itu jenis air yang kedua. Jenis air yang ketiga adalah al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun. Ya. Air yang tercampur dengan zat yang suci. Misalnya ya air bak mandi kita, anak kita mandi jebur sabunnya masuk, bekasnya itu masuk ke dalam bak juga, sehingga warnanya butek-butek sabun. Terus kita buat mandi juga atau kita buang. Nah, ngoten niku nggih. Nah, kejadian seperti itu contohnya. Atau misalnya ketumpelan tepung, kadang-kadang bisa saja. Nah, anak-anak macam-macam ya. Nah, ada tepung ditaruh di pinggir, mau masak pisang goreng, lupa dipinggirkan sama anaknya, diambil dicampur ke
ke air bak tepung. Waduh, pas itu lagi sekarat air, paceklik air. Loh gimana? Nah, kalau biasa ibu-ibu yang biasanya buang biasanya anaknya begitu kemudian dibuang, ya itu pasti dibuang. Ya, tapi ini bagaimana, apakah harus dibuang? Ini kita baca, wa hukmuhu annahu tahurun madama hafidhan li itlaqihi. Hukumnya kalau air yang kecampur dengan sesuatu yang suci, zat yang suci, benda yang suci, apalagi ya, maka hukumnya air itu tersebut tetap menjadi suci. Kalau tadi kecampur dengan misalnya juga kemasukan sendal, sangat mungkin anak-anak bak itu dimasukin sepatu dan sandal, atau pakaian bukan pakaian najis tapi pakaian kotor tapi enggak najis, cemplung. Air itu kata para ulama dikatakan hukumnya suci selama tidak keluar dari jenis bentuk namanya air. Kalau bisa katakan selama nanti ya kalau itu barang najis. Enggak, kalau itu barang suci walaupun butek, walaupun butek tetap suci. Kita bisa amalkan itu. Ya, bisa amalkan, apalagi terutama saat-saat pacek. Enggak apa-apa. Ya udah, nanti kan biasanya ngendap. Sebagaimana bak ya. Kalau lama nggak dipakai kan endapan kotor ke bawah. Terus kita nyalakan budak. Ya itu tetap suci. Kalau buat mandi ya suci. Buat ngangkat sebuah najis ya boleh. Ya. Selama terjaga air mutlak itu tersendiri. Nah, dalilnya di sini Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu saat itu ya anaknya meninggal. Anaknya meninggal yaitu Zainab. Maka Nabi SAW saat itu bersabda kepada para wanita. Kan yang mandikan adalah para wanita. Maka sabda Nabi SAW kepada para wanita, iksilnaha salasan au khamsan. Hai para wanita, mandikanlah dia, anaknya Ummu Atiyah ini, Zainab, yaitu tiga kali atau lima kali guyuran. Jadi kalau mandikan jenazah ya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, atau 5 kali boleh. Ya. Au aktsara min dzalik, atau lebih dari 5 kali. Tapi kalau sudah 5 kali sudah bersih insyaallah. In ra'aitun bima'in wasidrin. Kalau nanti lebih dari itu juga boleh. Kalau bila perlu dicampur dengan air bidara. Bidara ini kan daun bidara. Nah, ini juga nih perlu saya sampaikan. Bidara Bapak untuk jenazah itu bukan ya aslinya itu nanti kalau di kita sama ini ya mungkin di blender aja. Nanti diginiin, di kopiak itu. Keluar busa. Itu bidara itu di zaman dulu digunakan untuk biar keluar busanya, baru dibuat bersihkan kepalanya yang dibersihkan kepalanya pakai dan itu. Nah, karena zaman sekarang ini daun bidara dipotong-potong kecil-kecil sedikit, yang penting menyampur. Enggak gitu maksudnya. Yang benar itu banyak bidaranya, bisa yang paling bagus di blender dicampurkan di kopiok gini, nanti keluar busanya. Maksudnya bidara itu untuk biar keluar busa. Adapun kemudian kan itu zat benda suci dicampur. Wa ja'alna fil akhiratil kafuran aw syai' min kafur, dan jadikan terakhir mandinya itu menggunakan kapur bagus, juga 3 kali disiram bisa. Kapur bagus juga barang suci. Nah, kapur bagus juga begitu. Kalau kita di jenazah saat ini kita beli di tempatnya tempat kalau ternyata kita ada meninggal, kita beli di toko itu
sudah paketan. Kapung bagusnya cuma sak emprit gitu loh, apa itu, sak plastik kecil, ya kurang. Pilihnya yang banyak segini. Tujuannya kapung bagus kenapa? Biar wangi. Kalau bidara biar untuk keluar busanya. Nah makanya saat jenazah itu kita mandikan jenazah, pas kita bawa pakai sabun, pakai sampo, itu dibarengi dengan setelah bidara. Ada pernah saya lihat. Ya itu yang baik, bukan sudah bidara, kapur bagus, selesai ini baru dimandikan pakai sabun dan sampo lah. Padahal hadisnya yang terakhir dengan kapur, ini juga keliru. Yang benar bidara, nah, sabun sampo dijadikan setelah bidara 3 kali, bidara 3 kali, lalu sampo sabun. Karena memang tujuannya sampo bidara itu untuk sabun dan untuk busa. Nah, benda itu kan benda yang suci, dicampur enggak? Dibuat jenazah mandi jenazah itu mandi apa sih? Mandi besar. Kan ngoten niku. Mandi besar. Jadi sebetulnya suci, walaupun kecampur butek enggak apa-apa. Ini juga termasuk misalnya air yang pakai air yang di daerah kering itu kan warnanya coklat, berarti kan kecampur dengan air lumpur, enggak apa-apa. Bukan kemudian kalau sebagian orang itu masih ada orang desa ya karena nggak paham, dia beli air PDAM, bukan PDAM yang pakai tangki itu kan. Nah itu yang buat wudu, buat wudu dan buat apa? Ya buat mandi junub. Kalau yang ini buat mandi biasa, enggak perlu, enggak apa-apa. Enggak perlu wudu pakai yang bau butek itu enggak apa-apa. Karena memang kecampur dengan benda yang suci. Mumpung Mas ada masalah jenazah sedikit ini, ada yang saya sampaikan sedikit poin aja. Ini keluar dari bab masalah air nggih. Tapi ini penting nih nggih. Terutama bapak ibu sebagai kepala rumah tangga, ini kesalahan kita. Boleh sih boleh, tapi termasuk yang perlu kita luruskan, kewajiban mandikan jenazah itu kewajiban ustadz atau keluarga. Selama ini tuh kalau jenazah itu kewajibannya ustadz, niku keliru. Mandikan jenazah itu kewajiban keluarga, bukan ustadz. Tapi kalau nggak bisa baru ustadz. Tapi kan asalnya kewajiban keluarga. Kalau kenapa keluarga yang lebih dipilih untuk biar tersembunyi aibnya. Tapi mbok mana ya misalnya keluarganya musuhan. Malah semakin disebarin aibnya. Ini keluarga apa? Benci. Pas yang benci ya malah musuhan. Mana disebarin aibnya. Yang amanah keluarga. Itu yang paling benar. Jadi sebetulnya jenengan ini yang wajib, Pak. Jenengan wajib. Nah, kenapa orang kok kemudian takut mandikan jenazah? Karena mengiranya di jenazah itu ada bacaan khusus. Loh, gak mandi, takut. Loh, apakah jenengan bisa mandikan jenazah? Bisa. Oh, selama ini jenengan kalau junub yang mandi. Aslinya mandi jenazah itu sah-sahnya itu seperti mandi besar. Yang penting basah semua. Nanti sunnah-sunnahnya ini. Jadi pikirannya dibikin gampang dulu gitu loh. Baru belajar sunnahnya. Itu nomor lengkap lagi. Bukan kemudian ini yang repot ini. Sehingga sebetulnya saat keluarga kita meninggal tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Ke belakang, tata sendiri amben di belakang, jenazah bawa ke situ, mandikan sendiri, pakaikan. Nah, ngafani itu juga memang sebetulnya kafani itu yang penting terbungkus, mbok rapi, mbok gak ya enggak apa-apa. Tapi ya yang penting kalau bisa rapi gitu loh. Tapi yang penting jenengan harus berani nyoba ini keluarga. Kenapa pada akhirnya kalau nggak ada ustadz, akhirnya jenazah itu ditunggu-tunggu karena nunggu
Belum dimandikan, datang tamu banyak, datang belum dimandi. Kok nama belum dimandikan? Ustadz gong teko, mudine gong teko, mudine cek mana nih? Belum datang, bingung. Akhirnya dimandikan, banyak orang lihat, kemudian dibopong lagi, kelihatan mohon maaf pantatnya bopong. Subhanallah, malu. Jenazah ini kalau hidup dia pasti malu. Makanya kadang-kadang kita lihat begini, ya Allah, aku takut kalau dimandikan orang seperti ini. Wong kita hidup nutup aurat kita loh, malam mati kita dibuka-buka auratnya. Kan makanya keluarga ini harus benar-benar belajar cara mandikan jenazah. Tidak usah takut, semua bisa. Yang penting bisa mandi junub, ya sudah sampai sama itu. Dibersihkan dulu, dikerok dulu, sama udah. Ringankan pikiran dulu, baru ngoten niku nggih. Ini keluar dari bab, tapi ini penting mumpung nyantol hadisnya. Hadisnya. Nggih. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallam, ya, campur tadi itu dengan air yang benda yang kapur bagus dan berdarah dan dicampur buat mandikan jenazah. Fa idza faraqtunna fa'adannani falamma faraqna adannahu. Kata Nabi SAW, nanti kalau sudah dimandikan jenazah ini, ya, kalau kalian sudah selesai, kabari saya. Maka kemudian kata dalam hadis ini, tatkala selesai para ibu-ibu nih, wanita selesai memandikan jenazah tersebut, ya, Nabi dikabari, fa'atana haqquh, faqala ash'irnaha iyah. Nabi kemudian setelah itu dilempar kain. Kata Nabi, asy'irnaha iya, tutupi jenazah ini dengan kain ditutupi, dikafani kan itu. Ya. Jamaah rahimanikumullah. Ini macam air yang ketiga, yaitu bahwa air yang kecampur dengan benda suci. Sekali lagi hukumnya suci walaupun butek. Nah, tak tambah lagi, walaupun butek, masukkan sepatu, masukkan sendal, masukkan apa, tetap suci. Nggih, suci. Lanjut yang keempat, macam yang keempat, yaitu al-ma'ul ladzi laqitahu an-najasah atau khalatahu an-najasah. Air yang keempat adalah air yang kecampur barang najis. Niki yang paling juga sering harus kita, ya, nih. Yang pertama, kata di sini, walahu halatan. Dalam jenis air ini punya dua keadaan. Keadaan pertama, al-ula an tughayyira an-najasah ta'muh. Ya. Berubah air tersebut rasanya. Au launuh atau warnanya. Au rihuhu atau baunya. Nah, ini air kecampur barang najis yang dilihat tiga sifat ini: rasanya, baunya, warnanya. Saya ulangi, air kecampur barang najis jangan langsung dibuang, tapi rasanya kecut-kecut, wah najis ini. Yang enggak usah dirasa, cukup bau ya kata. Bau. Padahal kadang-kadang orang itu misalnya tandonnya sudah kayak bau bangkai yang dirasa. Ya masih dirasa. Kadang-kadang ya orang ya kebiasaan, walaupun udah tahu bau ditutul. Habis itu dicium baunya, ya, dirasa warnanya putih, dikencengi sama anak-anak kita, mungkin kok jadinya agak kuning. Sudah berubah warnanya, sudah, itu berarti maka apabila berubah salah satu, tidak harus semuanya, salah satu, warnanya cek putih tapi baunya bangkai, tetap najis, hukumnya najis. Warnanya putih,
rasanya masih air tapi baunya ya bangkai, atau baunya yo masih air sih tapi warnanya kuning ya, najis. Es diutek-utek itu aja. Nggih. Jadi kalau sesuatu air ibu-ibu di rumah nggih, misalnya kalau kecampur airnya ada najis masuk situ, tikus gitu kan. Nah, ini. Nah, bener. Sekarang ada bak tikus lah jenengan buka pintu dapur terus tikusnya kaget ya jenengan. Akhirnya kaget nyemplung di bak mandi. Jenengan juga takut ternyata. Ibu-ibu takut sama tikus. Buka kamar mandi atau buka dapur, kaget. Ada tikusnya juga ikut kaget. Tikusnya nyemplung. Habis itu jenengan teriak sama anak jenengan, kemudian 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian baru jenengan ada anak jenengan sama anak jenengan diambil. Itu airnya suci napa mboten? Biasanya sama ibu-ibu dibuang. Suci napa mboten? Nah, itu suci kalau ternyata insya Allah masih suci. Pertama, kenapa? Biasanya tikusnya masih hidup. Kecuali kalau sudah 3 jam, 4 jam udah mati, bangkainya masuk dan ternyata baunya ada ya lihat. Kalau mati kemudian masih pun mati aja, itu bau, rasa, warna masih suci. Jadi bukanlah najis. Kecuali misalnya jenengan mau ternyata tadi malam ada masuk, kemudian paginya kok baunya kok agak-agak nggak enak, lah sudah agak nggak enak ini najis itu. Termasuk di dalamnya misalnya kalau kadang-kadang ibu-ibu tuh nyiapin, ibu saya juga begitu, nyiapin apa buat air minum itu di bak sendiri di dapur ada kayak gentong merah biasanya itu buat minum. Nah, buat minum lagi kecemplung 5 menit 10 menit, sebentar saja itu dibuang semua, atau masih bisa digunakan untuk ya minum, digodok dulu itu sebetulnya enggak apa tetap suci dia. Nah, tapi ya dan dulu. Tapi kalau ternyata tikusnya itu tikus penyakit, ya kita hati-hati masalah itu. Itu beda lagi. Dibuang karena penyakit Ustadz, bukan karena najis. Enggak apa-apa. Nah, nggih, monggo adzan dulu. Kita adzan dulu. Kita lanjutkan. Bismillah. Ya, jadi sesuatu air yang suci, air yang kecampur dengan benda yang najis, maka dilihat sifat 3 sifat: bau, warna. Nah, salah satu aja sudah dihukumi najis bila berubah. Nah, tadi Ustadz kalau gentong cemplung tikus mati, tapi ya enggak, tikusnya bukan 1, 5. Dia bawa keluarga, bawa anak, bawa suami, bawa istri. 5. Gimana? Kalau 1 suci ya, kalau 5 nah, tetap 10 ya tetap dilihat 3 sifat tadi. Kok bisa? Bisa. Nih hadisnya di zaman Nabi SAW ada namanya sumur budoah. Sumur budoah. Semua budoah itu ya, sumur itu dibuang zaman dahulu itu bekas kotoran bekas anjing, bangkai anjing, bekas, mohon maaf bahasa kita zaman sekarang ini softteknya wanita gitu kan. Kemudian apalagi kotorannya manusia nyemplung situ semua. Terus kata Nabi,
tetap suci walaupun kotor, suci. Para sahabat duduk dan nggak masalah. Kenapa? Karena 3 sifat tadi tidak berubah. Saking besar semuanya ini, airnya banyak. Air laut selalu suci, sebesar banyak kotoran tetap aja karena dia laut banyak banget kan gitu. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, keadaan kedua sebaliknya, kalau ya ternyata, jadi saat keadaan pertama tercampur dan berubah 3 sifat jadi keadaan kedua tercampur dan tidak berubah, maka suci. Dalilnya Nabi SAW, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak bisa kena najis. Tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu apapun. Kenapa? Berarti apa? Maksudnya di sini bahwa hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Kecampur najis, coba 3 sifat ini baru ada, karena dalam hadis lain juga illa ma ghayyara rihahu aw ta'mu aw launu. Dalam Bulughul Maram juga disebutkan tentang bab taharah, hadis pertama itu bahkan, bahwa air itu selalu suci kecuali telah merubahnya 3 bau, rasa dan warnanya. Ya. Kemudian juga hadis Ibnu Umar, inda balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Kalau air itu sudah 2 kullah itu bahasa hadis, bahasa kita 200-an liter, 230 sekian lah pokoknya, 200-an liter. Kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i itu 60 kali 60 sini 60 sini, lebar panjang 60 ke bawah 60, penuh isi air 60 cm. Kalau tapi 200 liter itu ya sekitar 1 meteran tuh, 1 meter kesininya 2,5 meter mungkin bawahnya. 200 liter kan nggak banyak tuh, termasuk lumayan. 200-an liter, 230 itu 2 kullah. Bila air itu 2 kullah, maka kemudian najis kena najis, dia tidak akan berubah, nggak bikin dia nggak bisa najis. Kalau kullah, air banyak, kata kita air yang sangat banyak, dia tidak bisa kena najis. Ini menunjukkan kalau kena najis ya insya Allah air itu masih suci kalau di atas 2 kullah. Jamaah rahimakumullah, dari bab air ini ya jelas sekali bahwa air yang terkena najis sekali lagi tetap dihukumi, dilihat 3 sifat. Kita lanjutkan, masih berhubungan dengan tentang masalah air liur. Ini liur, masalah liur. Apa liur itu hukumnya? Macam-macamnya air liur ya. Kan orang minum kadang-kadang bekasnya itu masuk juga kan gitu, kadang dibuang bekasnya anaknya atau kucing kalau punya kucing, nah, kan gitu, atau hewan-hewan lain kan. Sekarang kan zamannya orang suka ternak hewan, kucing, ular, banyak orang zaman sekarang suka ternak hewan. Yang pertama, su'ul adami, air liur manusia. Maksudnya air liur kita antar manusia. Kata beliau, wa huwa tahirun minal muslim wal kafir. Coba. Suci, baik itu air liurnya orang muslim maupun orang kafir. Jadi ngapunten, misalnya minuman saya diminum sama orang kafir, saya buang atau saya minum? Tidak apa-apa saya minum, tidak apa-apa, karena
suci. Nempel tadi mungkin ya mesti namanya dia minum bekasnya masih suci, tidak apa-apa. Ya, jangan kemudian tangga kita orang kafir, non muslim, bisa saja dipinjem piring kita buat acara kita kebetulan, waduh, ya rias manten, nyewakan apa itu? Nyewakan tempat makanan prasmanan, yang pinjem non muslim, kembalikan, dicuci lagi 7 kali, diakhiri dengan tanah. Dari mana? Kayak anjing. Nggak perlu. Kadang-kadang ya bingung loh ibu-ibu seperti ini juga. Ustadz, ini kita cuci sekali cukup Ustadz ya? Dipakai oleh mereka Ustadz. Nggak apa-apa. Nggak pakai sabun loh, nggak apa-apa. Karena suci. Wal kafir, wal junub. Orang yang junub pun coba boleh juga. Bukan berarti junub kemudian dia junub, orang haid. Orang haid juga boleh. Orang haid minum bekas kita, enggak, semua suci. Mau muslim, kafir, semua suci. Ya, adapun ayat yang mengatakan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa najis? Akidahnya, bukan anggota badannya, bukan ininya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga ya, sebagaimana tadi juga hadisnya Abu Hurairah saat Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah lagi kan sama Rasulullah berarti ya tidak najis, boleh semua, nggak ada masalah ya, keluar termasuk juga liurnya nggak masalah. Nah, jadi intinya bekasnya liurnya manusia itu suci. Yang kedua ya, bekasnya atau apa bekasnya air liurnya bekas ya, mayukalu lahmu, hewan yang boleh dimakan. Yang kedua, air liur atau bekasnya hewan yang boleh dimakan. Ayam misalnya minum di tempat wadah gitu kan, suci ya. Apalagi selain ayam kan boleh dimakan ayam. Sapi minum juga suci. Apapun semuanya ini ijma ulama, semua hewan yang boleh dimakan, dia minum di di sebuah bak, di sebuah air, itu hukumnya suci. Nomor 3, bekas kucing kan dia nggak boleh dimakan kan gitu. Ini juga suci hukumnya. Kenapa? Sebagaimana hadis Kabsyah bintu Ka'ab bin Malik, ini menantunya Abu Qatadah, di mana saat itu Abu Qatadah datang kepada anaknya ini, menantunya ini, sama menantunya disiapin sebuah tempat untuk berwudu. Nah, mau wudu, Abu Qatadah wudu, ternyata ada kucingnya ikut minum di situ. Jadi Abu Qatadah wudu, kucingnya minum. Fa asghala al-ina hatta syarabat. Qalat Kabsyah, kaget Kabsyah, menantunya kaget. Loh, fara'ani andur ilaihi, kaget. Atajabina ya ibnata akhi, apa kamu terheran-heran wahai ya menantuku? Herannya, bingung kan kucing dia wudu, ada kucing jilat di air itu, minum situ ya. Kapan kata Abu Qatadah, kata dia Kabsyah, "Na'am, iya, aku terheran, aku kaget gitu. Duh, kok tetap dibuat
utuh padahal dijilatin kucing. Maka Abu Qatadah mengatakan faqala inna Rasulullah SAW qala innaha laysat binajas. Dulu Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya kucing ini tidak najis. Jilatan dia tidak apa-apa, tidak najis. Jilat anak kita, jilat tidak apa-apa. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Ini termasuk hewan yang sudah di sekeliling kita, sudah biasa kita hidup dengan kucing. Sekarang kalau seandainya kucing ya, sekarang di Dubai itu, dua negeri, banyak yang beli harimau singa gitu kan. Itu biasa, itu mereka sudah. Jilatannya gimana? Binatang buas ya, binatang buas ya, terus dia kemudian jilat suci apa buatan? Bekas airnya binatang buas. Kita baca bawahnya. Sekarang yang malayuk kalahmu, nomor 4, air liur yang nggak boleh hewannya dimakan, terlepas dari kucing. Yang diantaranya adalah seperti kasiba, binatang buas, atau himar, keledai nggak boleh dimakan. Fasahihu anna su'raha tahirun. Binatang buas, himar ini liurnya suci, bukan najis. Wala yu'assiru fil ma, juga nggak ngaruh, nggak ngefek kalau dia jilat air, nggak ngefek. Kalau di Kalimantan mungkin ya panda, beruang itu ya, di Kalimantan ada bagian orang ternak beruang kan buas, nggak apa-apa, dia jilat di air ya suci. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran, wabil khusus kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit dan kemudian ada perubahan, airnya sedikit, cuman segayung singa gitu, sampai akhirnya warnanya berubah, maka itu kata para ulama fa innahu yanjus, maka dia najis. Jadi kalau binatang buas, kalau airnya banyak suci, kalau airnya sedikit sampai akhirnya berubah warnanya itu, maka dia ini pendapat yang memang tidak khilaf, tapi ini kita sampaikan apa yang poin-poin yang utama. Terakhir, air liur, anjing dan babi ini adalah najis. Sebagaimana tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi kalb falyaghsilhu sab'a marratin aw ulahunna biturab. Apabila salah satu bejana di antara kalian dijilat oleh anjing, maka basuhlah dengan air 7 kali. Yang pertama ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Jadi Bu, itu kalau anjing. Nah kalau tanggane sing non muslim boten, kalau tangganya yang non muslim tidak masalah, cukup biasa saja lah ya, seperti itu ya. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya. Itu macam-macam besok kita pertemuan lagi tentang masalah najis itu sendiri, hukum najis. Di sini ada pertanyaan yang udah masuk. Assalamualaikum Ustadz, benarkah ungkapan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati? Aku tadi bingung baca bab wudu nyambungnya kemana ya. Mungkin yang lagi ngirim pertanyaan ini lagi bucin ini hatinya lagi galau. Ini dari bapak atau ibu-ibu tuh? Bapak ya. Benarkah ungkapan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati? Bagaimana dengan orang buta yang tidak bisa melihat, apakah tidak boleh mencintai? Pertama, ya sebetulnya ini ya kalau dibahas secara syar'inya ya
Ini mah ungkapan orang-orang. Cinta itu ya sebetulnya bukan dari mata, tapi dari Allah. Benar? Benar gak? Orang Papua sukanya sama orang Papua. Coba kalau orang yang hitam, saya pernah bertanya teman saya. Kan kalian kan, maksudnya teman saya Afrika biasa teman deket ini sudah biasa cincong-cincong gitu, oh biasa udahlah, biasa lah. Kan kalian hitam-hitam ya. Kalau kalian perlu milih akhwat hitam atau akhwat putih, ya hitam lah. Dengan bedanya itu. Berarti kalau sana itu yang cantik itu gimana? Yang cantik itu hitam, klimis, bening. Hitam, klimis, bening itu saya bingung. Artinya situ saya kaget bahwa benar cinta itu dari Allah. Coba kalau mereka yang cantik ya, yang mesti yang putih, enggak. Buktinya cinta, buktinya itu enggak cinta apa? Yang putih enggak harus gitu loh. Kalau ternyata dari mata, yang putih kan gitu kan, yang putih, enggak juga. Cinta dari Allah. Allah ngasih anugerah, dia mencintai orang yang hitam, yang putih yang putih kan gitu. Nah, seperti itu. Itu cinta dari Allah. Tapi juga memang mata itu faktor diantaranya sebab kita mencintai. Salah satu faktor saja sebabnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata, falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bila mampu menikah nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan karena dengan ini menunjukkan pandangan itu membuat orang bisa nafsunya, cintanya, sukanya. Tapi paling penting cinta itu dari Allah, bukan dari mata. Dan betapa banyak dari mata itu cintanya salah. Banyak. Api, matanya melihat dia soleh, bernikah. Aduh. Dan ini bantahan kuat saat kami anak-anak pondok, kami juga yang ngaji selama ini tidak pernah pacaran ya, tidak pernah lihat calon, tiba-tiba ditawarin. Saya sama istri saya itu tidak pernah lihat, saya lihat dia pertama saat, bahkan mungkin kalau saya lebih ekstrim, saya tidak ada namanya nador, bahasa kita nador, lihat dulu pengantinnya, enggak, saya langsung lamaran. Saya siap menerima dia apa adanya, dia siap menerima saya apa adanya. Pas ketemu itu bukan nador, itu lamaran. Pertama kali saya ketemu dengan dia itu waktu lamaran. Saya melamar sendiri. Pas dia datang, dia lihat, ya alhamdulillahnya cocok gitu loh. Karena udah komitmen ya, lah kok gak cocok, guys, komitmen malu ini kita. Ini bantahan. Setelah itu, walaupun mereka itu kemudian cintanya itu dari Allah, setelah menikah baru. Makanya sabar, tenang. Kadang-kadang orang tua anaknya bingung ya, lah anaknya tidak punya pacar. Kemudian atau misalnya, yang kok piye saling mencintai, gak tahu ketemu, gak tahu ini, kata orang bahasanya beli dalam karung. Kita jawab, betapa banyak orang yang tanpa pacaran awet sampai tua, dan betapa banyak kasus pacaran kemudian akhirnya berujung cerai, bahkan penipuan. Ini banyak sekali. Jadi benarkah ungkapan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati? Ya, dari Allah. Bagaimana dengan orang yang buta tidak bisa melihat, apakah tidak boleh mencintai? Ya boleh. Ini menunjukkan cinta dari Allah. Orang buta tidak dengar, nggak tahu deh jelek apa cantiknya, nggak tahu dia. Terus jodohnya juga buta, ya juga nggak tahu. Tapi Allah ilhamkan dalam dia ini, ya Allah. Dan ternyata cinta itu bukan karena fisik. Pada akhirnya kalau udah rumah tangga, karena sifatnya, akhlaknya, sabarnya, gemati itu perhatiannya, dan sebagainya. Orang buta, kadang-kadang orang buta cintanya lebih kuat karena nggak pernah melihat cewek cantik. Nggak pernah lihat nggak pernah jalan mata, jadi dia melihatnya pakai perasaan. Boleh mencintai. Bagaimana dengan kita yang wajib mencintai Allah, Rasulullah dan para sahabat, padahal kita tidak pernah melihat wajah beliau.
Ini menunjukkan lagi bahwa cinta itu dari Allah. Cinta itu dari kita lihat perangainya, kita lihat sifat-sifatnya. Demi Allah disebutkan Nabi SAW, nama Nabi ya, karena sudah tersebar akhlaknya, sifatnya. Orang kafir pun sebetulnya senang dengan sifat Nabi. Cinta, tunduk cinta karena sifatnya itu ya, lebih dahulu sifatnya ya. Jadi ini juga justru lebih menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW ya, tidak harus ya melihat wajahnya, enggak ya, tapi dengan apa yang beliau, kalau kepada Rasulullah itu lebih kepada iman kita wajib iman apa yang disampaikan, apa yang ini kan. Cinta kita wajib lagi karena akhlaknya. Tapi saya tidak paham maksud dari pertanyaan ini. Maksudnya dari pertanyaan ini maksudnya apa, nggak paham. Tapi yang jelasnya sekali lagi kesimpulan dari apa yang pertanyaan ini, cinta itu dari Allah. Tapi ada faktor-faktor, banyak faktor yang bisa menjadikan cinta, diantaranya perangai, akhlak dan sebagainya. Bahkan pada akhirnya fisik itu nomor sekian. Cuma kadang-kadang kita tertipu di awal. Fisik dulu, setelah nikah, kemudian baru tahu perangainya, baru mumet. Geng niku. Tidak ada pertanyaan, silakan berhubungan dengan masalah air. Monggo, Pak. Ya karena junubnya, karena najisnya. Jadi boleh kalau sudah dibersihkan dia nyemplung, boleh. Ya, bagaimana nyemplung kolam renang? Nyemplung, tapi nggak junub kan? Belum junub, cuma nggak dibersihkan. Bukan masalah kotornya, najisnya. Junub itu najisnya. Kalau cuma kotor biasa tidak apa-apa, langsung nyemplung, Pak. Jadi yang kita masakan tadi, hadis tadi adalah Rasulullah melarang mandi dalam sebuah tempat wadah itu atau tempat yang tidak ada aliran keluarnya itu dalam keadaan junub. Kalau nggak junub tidak apa-apa. Seperti berendam tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang masalah junubnya. Karena junubnya ini hadas besar. Itu sekali lagi. Jelas nggih? Nggih. Oh, beliau bertanya, namanya najis itu kecil, dan namanya najis walaupun kecil dia tetap najis. Ini sering jadi ungkapannya di masyarakat. Jadi najis apa enggak najis ya? Gitu kan? Babau ketemu masuk airnya banyak, yo jadi najis apa enggak najis? Iya. Apa kemudian ini banyak airnya, kemudian kena najis jadinya air najis? Ya sebagaimana kita beli beras 1 kilo ada sedikit gabahnya, aku beli gabah yang enggak, walaupun kecil ya gabah, iya kecil ini gabah, tapi tak cemplung nanti beras 1 kilo, masa kemudian jadi beli gabah? Sama kayak tadi, ini air aslinya suci, ada najis satu gelas, kusiram kepada 1 drum air, masa kemudian menjadi air najis? Karena sedikit. Logikanya seperti tadi. Jadi memang dalam masyarakat kadang namanya najis sedikit ya tetap najis. Nah kita sampaikan seperti beli beras, beli kapuk 1 kilo, ya kan, banyak biji-bijinya, ya tetap aja kita beli beli beras 1 karung 25 kilo ada gabahnya banyak, tetap kita katakan beli beras. Ya yang kecil-kecil yoki gabah gitu. Seandainya najis tadi ini najis ya najis,
tapi udah tercampur masalahnya. Nggak bisa kemudian nggak bisa merubah warna nama harus najis, nggak bisa, masih suci. Sebagaimana tadi beras masih beras walaupun kecampur gabah. Jelas nggih? Iya. Ini Bapak harus ngerti gini. Hukum itu namanya haram ya tetap haram. Ya. Dalam sebuah hukum itu haram, halal, haram. Kalau ini iya, bab halal, haram, iya. Namanya haram walaupun sedikit. Tapi kalau dalam bab najis nggak bisa disamakan. Hukumnya nggak bisa samakan. Kalau najis ya najis, ini najis walaupun sedikit najis. Tapi udah kecampur. Oke. Nah, seperti ini juga mungkin bisa dikatakan ya dalam mencari, kalau uang hartanya halal kecampur harta haram, campur ya. Uangnya, jenis uangnya dapat 10 juta kecampur 500.000 uang haram, dijadiin satu, terpakai semua. Yang kita keluarkan uang itu tadi atau yang penting angka itu kan angkanya, gak ada masalah zatnya ini, uang ini. Jadi kalau dalam masalah bab najis tidak bisa disamakan dengan bab yang haram tadi. Mungkin ini perlu dibedakan. Jadi apalagi ini kecampur barang yang suci. Kalau yang haram uang ya tetap walaupun sedikit. Tapi kan kalau saat kita mau mengembalikan itu loh, ternyata itu uang curian. Wah, berarti mana uang kertas tadi yang sudah diberikan ke orang lain? Kan nggak perlu. Sudah, yang penting angkanya kembalikan. Kan beda lagi, bisa dipisah-pisahin. Kok tadi nggak bisa dipisahin, Pak? Nyampur. Jadi satu. Jelas nggih? Monggo. Ampun. Karena sudah isya juga, udah lebih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan terutama buat kita dan keluarga kita. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama harus najis, nggak bisa, masih suci. Sebagaimana tadi beras masih beras walaupun kecampur gabah. Jelas nggih? Iya. Ini Bapak harus ngerti gini. Hukum itu namanya haram ya tetap haram. Ya. Dalam sebuah hukum itu haram, halal, haram. Kalau ini iya, bab halal, haram, iya. Namanya haram walaupun sedikit. Tapi kalau dalam bab najis nggak bisa disamakan. Hukumnya nggak bisa samakan. Kalau najis ya najis, ini najis walaupun sedikit najis. Tapi udah kecampur. Oke. Nah, seperti ini juga mungkin bisa dikatakan ya dalam mencari, kalau uang hartanya halal kecampur harta haram, campur ya. Uangnya, jenis uangnya dapat 10 juta kecampur 500.000 uang haram, dijadiin satu, terpakai semua. Yang kita keluarkan uang itu tadi atau yang penting angka itu kan angkanya, gak ada masalah zatnya ini, uang ini. Jadi kalau dalam masalah bab najis tidak bisa disamakan dengan bab yang haram tadi. Mungkin ini perlu dibedakan. Jadi apalagi ini kecampur barang yang suci. Kalau yang haram uang ya tetap walaupun sedikit. Tapi kan kalau saat kita mau mengembalikan itu loh, ternyata itu uang curian. Wah, berarti mana uang kertas tadi yang sudah diberikan ke orang lain? Kan nggak
gampang loh. Sudah, yang penting angkanya kembalikan. Kan beda lagi, bisa dipisah-pisahin. Kok tadi nggak bisa dipisahin, Pak? Nyampur. Jadi satu. Jelas nggih? Monggo. Ampun. Nggih, karena sudah isya juga, sudah lebih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan terutama buat kita dan keluarga kita. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.